Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Bernier di dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Including XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa perkembangan teknologi akan berkembang secara cepat, pesat, melesat, bahkan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan membawa dampak yang luar biasa dan mampu merubah tatanan kehidupan dunia. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi bahwa perkembangan teknologi akan membawa dampak yang sangat luar biasa, akan membawa perubahan yang banyak terjadi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan dimulai. Manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 diprediksi bahwa akan banyak perubahan yang terjadi. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi akan membawa dampak yang sangat besar sekaligus membawa ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita di era dakwah milenial yang serba tersebar luas tak terbatas, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Dari dunia nyata hingga dunia maya. Dari musola hingga masuk ke ruang gereja dan vihara. Dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Dari kajian kitab-kitab kuning yang tebal hingga kitab-kitab yang berbasis digital. Namun hadirin, dakwah di era milenial ini masih belum sesuai dengan harapan kita. Masih banyak dai-dai yang gagap akan teknologi, sehingga media informasi banyak diisi dengan tayangan-tayangan yang dapat merusak pikiran dan hati. Mulai dari tayangan porno aksi dan pornografi, berita-berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi, bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi, yang mana hal ini bisa merubah jati diri para pemuda masa kini. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Oleh sebab itu hadirin, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Integrasi Media Sosial dan Spirit Dakwah Milenial, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang ada di bawahnya. Dari sini maka dapat kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menyebutkan bahwa ada 3 metode yang dapat diterapkan dalam berdakwah sesuai dengan sasaran dakwah. Yang pertama, terhadap cendekiawan dengan cara bil hikmah, yaitu dengan cara menggunakan kata-kata yang bijak sesuai dengan taraf kepandaian mereka. Yang kedua, terhadap kaum awam dengan cara mau'izah hasanah, yaitu dengan cara menasihati atau membuat perumpamaan yang bijak yang dapat menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka. Yang ketiga, terhadap ahli Alkitab dengan cara jidal atau perdebatan, yaitu dengan cara berretorika yang baik sesuai dengan taraf kepandaian dan pengetahuan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, metode dakwah milenial kini tengah dikembangkan oleh dai-dai muda masa kini. Mereka menyesuaikan dengan generasi milenial akibat majunya dunia digital. Kecepatan mengakses teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat kita hindari di era milenial ini. Oleh sebab itu, materi dakwah pun dikemas dan disebarluaskan melalui saluran televisi, YouTube, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Sebagai contoh, akun YouTube dari Gus Ikdam Official dan akun TikTok dari Sabilu Taubah, di mana di dalamnya terdapat konten dakwah yang berisi pengajian dari Gus Ikdam, yang mana hal itu bisa diakses dan ditonton oleh masyarakat luas kapanpun dan dimanapun mereka berada. Namun tak hanya itu hadirin, dakwah menggunakan teknologi merupakan cara yang baik karena masyarakat bisa menggunakan dengan cara yang hal-hal positif. Akan tetapi hadirin, kita lihat akhir-akhir ini generasi milenial masih tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. kemanapun mereka berada selalu membawa gadget. Bahkan masuk ke kamar mandi pun bermain gadget. Fenomena ini sudah tidak langka lagi hadirin, apalagi generasi muda sekarang masih tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa 215,63 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Tidak heran hadirin, penetrasi Indonesia melebihi dari jumlah rata-rata yang ada di Asia bahkan dunia. Sedangkan menurut laporan dari State of Mobile Gaming pada tahun 2023 menyebutkan bahwasannya Indonesia menempati peringkat 3 besar dunia
dalam unduhan game yang ada di Google Play. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimana cara yang tepat agar generasi muda sekarang tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat? Sebagai jawabannya telah terangkai indah dalam lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam kitab tafsir Jalalain, kata ma'ruf berarti segala perbuatan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ajaran agama Islam. Sedangkan kata mungkar berarti segala perbuatan yang dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, demi menyebarluasnya dakwah Islam di Indonesia, ada beberapa cara yang dapat kita terapkan. Di antaranya, yang pertama, dakwah dipadukan dengan salawat masa kini. Yang kedua, dakwah diisi dengan tema milenial masa kini. dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana dakwah milenial masa kini. Dari uraian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya generasi milenial sekarang ini harus kita arahkan kepada hal-hal yang positif seperti kajian agama Islam. Untuk mengupayakan hal tersebut, haruslah ada kesinambungan dengan teknologi yang ada sebagai sarana dakwah milenial masa kini. Sebagaimana lantunan nada sebagai berikut. Wahai pemuda masa kini, mari gunakan media sosial menyerukan kebaikan. Ada YouTube, TikTok, Instagram, juga Telegram. Jangan disalahgunakan untuk keburukan. Jangan dulu, jangan dakwah dulu, sebelum kamu punya dasar-dasar ilmu.
Jangan dulu, jangan dakwah dulu, sebelum kamu punya dasar-dasar ilmu. Kami perwakilan MSQ UIN 1. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Awal kata dengan basmalah, alhamdulillah kata pujian. Apabila ada salah dan khilaf, ampun dan maaf kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.